Karena kita mau dibilang ada tingkat kepuasan segini-segini Bung Edi, kalau ada kepuasan nggak ada teriakan orang supaya polisi itu direformasi. Nggak ada itu peristiwa 28 di mana banyak sekali kantor polisi yang didatangi oleh massa dengan tindakan yang di luar dugaan kita gitu. Karena itu menunjukkan real kejengkelan publik terhadap polisi gitu. Saya persilakan pada Prof. Ikrar untuk menyampaikan yang pertama. Iya, terima kasih Aiman. Ada beberapa poin ya. Saya juga nggak begitu sepakat dengan Bung Said Didu ya, yang mengatakan soal yang mana? Yang soal bahwa Prabowo itu akan melakukan ini, melakukan itu dan sebagainya. Karena buat saya Prabowo itu masih tetap man of continuation. Dia tidak pernah menginginkan adanya suatu perubahan yang secara drastis ya, berbeda dengan Jokowi. Saya beri contoh misalnya ya, kalau memang dia akan melakukan sesuatu yang berbeda dengan Jokowi, dia harusnya menyiapkan seorang calon pengganti Kapolri itu yang usianya nggak terlalu muda ya. Sekarang coba Anda bayangkan ya, kalau nggak salah tuh umurnya masih 52. Berarti untuk dia menjadi Kapolri nanti kalau memang itu terjadi, dia punya masa paling sedikit itu 6 tahun. Yang diisukan? Yang diisukan sekarang ya. Harusnya itu yang bedanya bangsa 2 tahun atau 3 tahun supaya jangan terlalu lama yang menjadi Kapolri. Yang kepala BNN atau yang mana? Yang kepala BNN. Oke. Ya, itu. Ya tapi itu kan isu-isu liar. Ya, mudah-mudahan itu nggak terjadi ya. Betul ya. Jadi liar, itu masih itu satu ya. Kedua juga ini apa namanya tuh, apakah berani Prabowo melakukan suatu penggusuran terhadap ketua-ketua partai yang sekarang menjadi menteri-menteri koordinator ya. Buat saya kalau itu berani, wah itu hebat tuh. Kenapa? Karena itu persoalannya lagi-lagi di dalam kabinet merah putih itu sendiri. Kalau itu terjadi kan akan terjadi guncangan besar dalam kaitannya antara dukungan parlemen terhadap pemerintahan Prabowo. Apakah itu akan berani dilakukan? Kalau itu berani buat saya bagus. Tapi Anda tahu kalau itu terjadi berarti upaya dia untuk misalnya menggolkan beberapa undang-undang ataupun keputusan itu akan sulit dilakukan di parlemen gitu. Oke, baik. Silakan. Ya, terima kasih. Tadi Bang Ikrar bicara tentang lebih dekat lagi, ya, masalah isu-isu ya. Kapolri ini, Kapolri itu, ya. gitu kan. Itu isu Bang liar. Said Didu juga saya kira demikian. Saya kira itu adalah isu sampai saat ini kalau kami melihat ya bahwasanya Kapolri masih sangat dibutuhkan oleh Presiden. Kenapa demikian? Kapolri yang saat ini maksudnya? Ya, Kapolri yang saat ini kalau kita lihat masih sangat dibutuhkan oleh Presiden Prabowo. Kenapa demikian? Ya mungkin karena kerjanya bagus. Karena Presiden merasa apa yang menjadi programnya itu disukseskan ya, termasuk juga misalnya pelayanan ya, walaupun misalnya kita melihat ada saja masyarakat yang masih puas ya, ada saja yang masih mengeluh, tetapi kalau secara umum kita lihat bahwasanya kinerja kepolisian terus semakin baik kok. Mungkin ada kelemahan iya, tetapi capaian-capaian yang dilakukan oleh kepolisian secara umum itu ada peningkatan besar. Kalau misalnya kemarin dalam beberapa hari terakhir ini ada masukan untuk ada pergantian Kapolri, saya kira itu sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden. Tidak ada aturan di dalam undang-undang bahwasanya usia seorang Kapolri itu di dalam masa jabatannya tidak kecuali pensiun ya, kecuali pensiun itu 58 tahun sesuai undang-undang. Tetapi berapa tahun tentu itu sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden. Sampai saat ini kalau kita lihat apa yang menjadi penilaian daripada Presiden terhadap Kapolri, kalau kita lihat sampai saat ini masih sangat positif. Oke, baik. Silakan Bung Said. Saya bilang begini, kalau Pak Prabowo ingin memperbaiki bangsa, maka tantangan yang hadapi tidak segampang yang dia bayangkan sebelumnya. Kita lihat demo 25 sampai 31 Agustus itu pembelajaran yang sangat penting bagi kita semua, bahwa
ternyata presiden tidak bisa mengendalikan semuanya dengan baik. Sehingga beliau betul-betul butuh dukungan rakyat dan ketentraman rakyat yang tinggi, itu yang dibutuhkan. Nah, apalagi Pak Prabowo punya agenda yang sangat keras loh Pak. Sangat keras. Coba korupsi itu keras sekali. Reza Khalid baru bisa disentuh. Sangat keras. Yang kedua, penertiban oligarki itu sedang berlangsung. Yang keempat, pengambilan sumber daya alam yang jutaan hektar sedang dilakukan. Jadi agendanya sangat keras. Agenda yang sangat keras dengan cita-cita yang bagus itu dibutuhkan tim yang depresidenmen. Nggak boleh ada namanya orang setengah-setengah di situ. Karena kalau enggak itu bocor. Anggaplah mau menertibkan tambang di Maluku itu yang 20.000 hektar yang tahu bintang semua belakangnya. Kalau bukan tim yang kuat dan tidak bocor, itu tidak mungkin lakukan. Jadi saya menyatakan Pak Prabowo, Bapak betul-betul butuh dukungan rakyat. Dan itu 3 kali beliau buktikan. Contoh, kasus Pati yang kebetulan Gerindra, dia turun selesai. Kasus kemarin di Sumatera, bupati yang memecah kepala sekolah, langsung dia lakukan. Dan yang paling penting kita lihat kasus Indonesia Gelap. Indonesia Gelap yang pada saat itu terjadi, tinggal diketok di DPR bahwa bisa Kaisang menjadi gubernur. Keputusan SMA. Tahu-tahu Prabowo, saya yakin perintah ini nggak boleh. Artinya saya menaruh harapan Pak bahwa sepertinya Prabowo itu lebih memihak ke rakyat daripada ini. Jadi saya berharap bahwa Pak Prabowo, apabila Bapak memang tujuannya untuk memperbaiki bangsa, maka rakyat bersama Bapak. Lupakan itu relawan, lupakan itu semua. Rakyat akan bersatu. Tapi kalau ada pengkhianat di dalam, gunting cepat. Nah, itu clear. Nah, jadi saya katakan, saya berharap 20 Oktober tepat setahun Pak Prabowo, semua orang di sekitar Bapak yang melaksanakan agenda yang sangat keras. Agendanya sangat keras loh Pak. Pemberantasan korupsi, pengambilan aset negara, kemudian penertiban oligarki, itu keras semua. Dan itulah yang saya pikir yang terjadi, yang diuraikan tadi, bahwa elemen-elemen itulah yang bergerak di demo mencoba mengganggu di demo Agustus. Nah, saat itu Pak Prabowo ngambil langkah tepat sehingga langsung diminta orang di Prabowo Men yang mengendalikan itu adalah Syafri Samsudin, bukan yang masih diragukan Prabowo Men-nya. Nah, di situ Pak Prabowo menunjukkan ternyata kalau saya menunjuk orang yang memang hanya Prabowo, maka rakyat mendukung. Faktanya ya, 2027 itu Kapolri dan Panglima TNI, Komprensi Pers di Hambalang dan keras akan melakukan tindakan keras. Apa yang terjadi besoknya? Ada eskalasi pembakaran di mana-mana. Tanggal 31 Agustus sore, Pak Syafri Samsudin sebagai Prabowo Men mengambil alih. Yang rencananya demo besar-besaran besoknya itu diam semua. Artinya ini fakta bahwa rakyat percaya kepada Prabowo, bukan orang-orang sekitar itu. Ya, itu yang harus ditanamkan Prabowo sehingga Pak Prabowo jangan ragu. 20 Oktober semua di sekitar Bapak untuk melakukan agenda keras pasang Prabowo Men. Terima kasih. Silakan, Bung David. Ya, saya gini. Jadi tadi saya sudah katakan bahwa Prabowo ini adalah pemimpin yang punya strong leadership ya. Terlalu susah Prabowo untuk didikte, di underestimate atau dilakukan misalnya hal-hal yang sifatnya memaksakan kehendak untuk diikuti oleh Prabowo. Dan Pak Prabowo ini punya kekuatan politik. Pertama, partai koalisi itu sangat kuat di belakang Prabowo. Relawan-relawan yang sekitar 400 organisasinya itu ada di belakang Prabowo Gibran ya. Jadi di situ ada relawan Jokowi, bawaan Jokowi dari 10 tahun, bawaan Gibran dan relawan-relawan murni Prabowo. Itu bersatu padu menjadi kekuatan sosial ya.
menjadi kekuatan sosial yang menopang program Prabowo hari ini sampai ke akar rumput grassroots. Nah itulah yang dimaksud oleh Pak Jokowi, dukung full pemerintahan Prabowo Gibran untuk menyukseskan program beliau selama 5 tahun ini, lalu kemudian dukung untuk 2 periode ke depan. Itu dengan catatan kalau berhasil semua dan rakyat menerima itu. Jadi tidak ada ketakutan yang misalnya, makanya ini saya sayangkan bahwa Bung Rocky Gerung meninggalkan forum ini karena gagal membangun argumentasi dengan kami ya. Dan ketakutan Jokowi fobia itu yang ingin dilempar oleh Bung Rocky tadi, bahwa misalnya ada pasangan 2029 yang disiapkan, seorang Gibran akan berpasangan dengan Jokowi, ini kan pembodohan publik ini. Sayangnya dia udah meninggalkan forum ini ya. Nggak gentle juga saya lihat, karena harusnya kita berdebat, membangun diskursus yang sehat untuk memberi pendidikan politik bagi anak-anak bangsa, bagi adik-adik mahasiswa, bagi para aktivis muda untuk menempatkan alam berpikir yang clear dan tuntas bahwa republik ini harus dibangun berdasarkan argumen-argumen hukum yang kuat, argumen politik yang kuat. Kita tidak dibodohi oleh kebohongan-kebohongan yang terus-menerus diulang, kemudian diyakini seolah-olah itu menjadi kebenaran pada suatu saat. Padahal itu semua kebohongan publik yang dikemas dengan argumen-argumen yang cukup meyakinkan, tetapi sebenarnya itu sangat membohongi publik. Itu yang tidak kita ingin dibangun. Karena ketika itu dipercaya oleh adik-adik mahasiswa, oleh para aktivis, oleh masyarakat bawah, maka pemerintahan ini akan susah melaksanakan program selama 5 tahun ini. Kita lihat kasus 25-28 Agustus dengan demo besar itu adalah tanda-tanda bahwa terjadi eskalasi di tingkat bawah yang sebenarnya pada satu sisi aspirasi mereka memang belum direspon secara positif ketika itu ya. Tetapi dengan adanya langkah politik Presiden Prabowo, saya pikir semua itu sebagian besar sudah terjawab. Apa yang menjadi realitas pergantian kabinet juga sebagian itu adalah jawaban terhadap aspirasi masyarakat bahwa ada yang belum tuntas di tingkat bawah. Itu baru 10 bulan. Kita lihat bagaimana kebijakan Prabowo ke depan yang ditopang oleh partai politik koalisi, ditopang oleh relawan, dan Pak Jokowi selalu angkat topi untuk memberikan keleluasan kebijakan politik Pak Prabowo. Kami mendukung kebijakan-kebijakan Prabowo Gibran ke depan. Baik. Saya pikir itu. Makasih. Silakan Bung Rey, jangan terlalu panjang, silakan. Oke. Saya kan udah berulang kali mengatakan bahwa setelah pertemuan Bu Mega dengan Pak Prabowo itu, yang terjadi ada semacam perubahan haluan dari Pak Prabowo yang melihat masa depan politiknya itu bersama dengan Ibu Mega gitu. Maka saya mengatakan pertemuan itu menggambarkan Mega adalah masa depan, Jokowi adalah masa lalu. Tindakan Pak Prabowo meresapel beberapa menteri yang selama ini dekat dengan bekerja sama dengan Pak Jokowi juga adalah salah satu indikator itu. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sifatnya kenegaraan tetapi terlihat terpisah antara presiden dengan Gibran juga menunjukkan hal itu. Mungkin karena tanda-tanda itu dibaca oleh Pak Jokowi, maka tiba-tiba Pak Jokowi berbicara soal dukungan 2 periode terhadap Pak Prabowo, karena Pak Jokowi mungkin sudah membaca ada gejala yang cukup kuat bahwa seolah-olah Jokowi tidak memiliki konsistensi untuk mendukungnya selama 2 periode gitu. Atau sebaliknya Pak Jokowi merasa bahwa memang kalau ini terus-menerus dibiarkan akan terjadi pemisahan politik antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Maka dan oleh karena itulah Pak Jokowi mengungkapkan bahwa kami mendukung 2 periode Prabowo Gibran, yang tentu kita tahu komposisinya kayak apa. Apakah Prabowo Gibran atau Gibran Prabowo, kita belum juga tahu tuh di masa yang akan datang gitu. Nah, oleh karena itu di satu segi memang ada konsolidasi politik yang dilakukan oleh Pak Prabowo yang menempatkan orang-orangnya yang ia yakin 100% akan bersama dia gitu. Nah, kenapa tidak ada keyakinan itu terhadap katakanlah misalnya beberapa orang yang direshuffle ini? Karena cara pandangnya secara umum menurut saya adalah misalnya kalau kita kaitkan dengan Pak Jokowi, bagaimana saya menempatkan keyakinan kepada Pak Jokowi akan selalu bersama saya kala Pak Jokowi sendiri di ujung kekuasaannya justru berbeda dengan PDI Perjuangan. Partai yang membesarkannya dari nol, memberi bukan saja kepada dirinya, kepada anaknya, kepada menantunya,
tempat yang cukup layak di partai itu, lalu di ujungnya ia menyatakan berbeda dengan partai itu. Dan kepergiannya amat tragis. Yang menurut saya, mungkin di kita semua nggak pernah membayangkan situasi itu akan pernah dilakukan oleh orang yang kata mereka sangat punya etik itu gitu. Di mana etiknya? Tentu itu semua direkam orang. Jangan dibayangkan bahwa itu dilupakan orang. Seperti kita mengatakan, bagaimana saya bisa mempercaya Anda? Orang yang membesarkanmu saja Anda bisa tinggalin kok. Apalagi saya yang ketemunya karena kepentingan. Itu kira-kira. Nah itu satu yang saya mau katakan. Nah oleh karena itu satu segi mungkin sangat beralasan, sangat bisa dipahami juga kalau terjadi upaya yang kita sebutkan tadi itu, dejokowisasi di lingkungan kekuasaannya Pak Prabowo gitu. Nah yang kedua saya mau bicara soal kepolisian tadi ya. Jelas pembentukan tim reformasi polisi yang dilakukan secara internal itu gaya-gayaannya Pak Kapolri karena sudah nggak dibutuhkan. Kenapa nggak dibutuhkan? Karena sudah dibentuk oleh Presiden. Ini kan dibentuk di eksternal nih, karena di dalam internal polisinya seperti nggak ada kemauan untuk melakukan reformasi. Teriakan reformasi ini sudah dilakukan ulang berapa puluh tahun, Pak Igrar ya. Saya catat sendiri, saya udah berbicara tentang pentingnya reformasi polisi itu sejak tahun 2012. Saya udah bicara tuh. Artinya sudah 13 tahun kita berjuang supaya terjadi reformasi institusi polisi. Sebab menurut saya di era reformasi ini semua sudah kita reformasi. Kecuali dua institusi yang betul-betul sangat lemah sentuhan reformasinya. Satu institusi kejaksaan, yang kedua adalah institusi kepolisian. Tapi begitu peristiwa ini terjadi, Presiden mengatakan akan membentuk tim reformasi, polisi buru-buru melakukan pembentukan sendiri. Itu mengada-ada namanya, nggak dibutuhkan lagi sebetulnya gitu. Nanti kalau dibutuhkan mereka, ya tinggal dipanggil sebagai masukan kepada tim ini. Nah, oleh karena itu saya menyarankan kepada Presiden untuk membuat semacam kriteria calon tim reformasi ini. Pertama, sama sekali tidak melibatkan orang per orang dari kepolisian, baik yang sedang menjabat maupun yang purnawirawan gitu. Karena yang mau dibuahin itu mereka. Ya, karena mereka lah ada ide soal perubahan gitu. Karena kita mau dibilang ada tingkat kepuasan segini-segini Bung Edi, kalau ada kepuasan nggak ada teriakan orang supaya polisi itu direformasi. Nggak ada itu peristiwa 28 di mana banyak sekali kantor polisi yang didatangi oleh massa dengan tindakan yang di luar dugaan kita gitu. Karena itu menunjukkan real kejengkelan publik terhadap polisi gitu. Nah jadi angka-angka yang selama ini menunjukkan ada tingkat kepuasan macam-macam, enggak kejadian tuh di 28 itu, enggak kelihatan angka-angka itu di mana. Kalau enggak kan enggak begitu masanya gitu kira-kira tuh. Nah, yang kedua, syarat yang kedua adalah tidak memiliki masalah hukum khususnya yang berkaitan dengan kepolisian gitu. Dan yang ketiga adalah tidak sedang memiliki kerjasama dengan institusi polisi baik bersifat individual maupun bersifat institusional. Yang keempat, tidak datang dari berbagai kalangan tapi di luar TNI, polisi dan PNS. Dan yang kelima, saya kira penting berbagai elemen masyarakat yang masuk ke dalam struktur ini atau tim ini. Pertama dari disiplin ilmu pengetahuan yang berbeda, kedua ahli hukum pidana, ketiga ahli hukum tata negara, ahli administrasi, ahli pertahanan dan keamanan, pegiat hak asasi manusia, pakar demokrasi, ahli anti korupsi, dan ahli ilmu sosial. Kira-kira 10 orang yang bisa kita masukkan ke dalam tim reformasi untuk mengubah reformasi polisi secara total pada 3 aspek: institusional, struktural, dan kultural. Sehingga dengan begitu polisi kita yang sekarang ini, yang tadi Pak Ikram mengatakan istilah parcok itu muncul di era yang sekarang ini gitu. Sebelum-sebelumnya nggak kita kenal tuh namanya parcok gitu.
Nah, dapat diubah kembali untuk menjadi polisi idaman di masa yang akan datang. Tapi syarat pertama dari reformasi polisi adalah mencopot Kapolri yang sekarang. Cukup. Oke, baik. Silakan. Ya, terima kasih Bang Eman. Setelah kita melihat ya bagaimana pergulatan-pergulatan argumen-argumen kita di sini. Sebetulnya saya ingin mendengar bagaimana argumennya dari Bang Rocky mengenai prediksinya dia siapa lagi yang diganti dalam reshuffle nanti. Tapi beliau sudah ada tidak ada, tapi kita hormati keinginan beliau untuk meninggalkan ruang pertemuan kita ini. Bang Eman, kalau kita melihat bagaimana situasi waktu demonstrasi kemarin, sebetulnya ada OTB di sini, organisasi tanpa bentuk yang melakukan suatu gerakan-gerakan menumpang dari real demonstrasi itu sendiri. Dan OTB ini adalah hasil dari pergulatan-pergulatan elit-elit politik. Ya, tidak bisa ditentukan seperti apa bentuknya, karena ini organisasi tanpa bentuk. Yang diperlukan bahwa kita adalah bagaimana yang dikatakan persatuan dan kesatuan ke depan yang dibutuhkan semua masyarakat Indonesia untuk menghadapi organisasi tanpa bentuk ini. Karena ini tidak akan hanya sekarang, tidak akan berlanjut terus menerus ketika kita sendiri sebagai masyarakat Indonesia kita tidak menggalang rasa persatuan dan kesatuan itu. Kalau sasarannya adalah kepolisian, pasti ada sesuatu yang membuat ingin merubah kepolisian itu. Dan ini ditanggapi dengan adanya reformasi untuk kepolisian Republik Indonesia. Apa yang tadi dijelaskan oleh Bang Rey, komponen-komponen itu ya kita mendukung untuk itu demi kemajuan Republik Indonesia dengan adanya reformasi kepolisian itu sendiri. Sehingga rasa keadilan itu dapat dirasakan untuk seluruh rakyat Indonesia. Tapi ketika itu masuk ke dalam tataran politik, itu perlu juga diwaspadai karena ini adalah bisa jadi alat kekuasaan, bukan sebagai alat negara yang untuk mengangkat rasa keadilan sehingga keadilan itu bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan ini bisa jadi kalau tidak dikontrol ya jadi alat kekuasaan maupun alat politik. Hari yang terjadi adalah seperti tanggal 25 sampai tanggal 30 itu. Dan mudah-mudahan ini adalah yang terakhir terjadi, pembelajaran baik bagi kita. Dan ini juga entry point bagaimana menilai semua pembantu-pembantu presiden, menteri-menteri presiden ya siap diangkat dan siap untuk dicopot kalau kinerja mereka tidak sesuai dengan apa yang diharapkan presiden dan apa yang diharapkan oleh rakyat Indonesia. Oke, baik. Terima kasih. Terakhir silakan. Baiklah, reformasi Polri, saya rasa kalau memang itu untuk kebaikan demi Republik ini, ya kenapa tidak? Nah, adapun mengenai reshuffle kabinet merah putih, tentu itu menjadi hak prerogatif dari presiden. Dan saya yakin ya Prabowo yang pada era sebelumnya itu ikut di dalam pemerintahan Jokowi sudah tahu mana-mana yang harus diperbaiki. Paling tidak dari keikutsertaan dia di dalam pemerintahan Jokowi sebelumnya, dia sudah mempunyai gambaran apa yang akan dilakukan ke depan. Nah, dan saya yakin ya Prabowo akan membawa Republik ini ke arah yang lebih baik seperti kata Pak Said Didu, banyak langkah-langkah dia yang memang sangat keras ya, yang itu demi kebaikan. Nah, untuk itu ya saya berharapnya kepada teman-teman dari relawan ya, sudahlah ya. Saya tahu Prabowo itu tidak suka ya, seperti dia bilang sudahlah Prabowo 2 periode itu nanti. Dia mengatakan kalau saya memang berhasil melakukan program maka saya bersedia. Tapi kalau tidak saya tidak akan mau itu. Jadi di situ kita melihat Prabowo mengabdikan dirinya untuk kepentingan bangsa dan untuk itu ya saya berharap tidak ada lagi relawan-relawan mengatasnamakan relawan ABC. Kami relawan Prabowo sejati, begitu Prabowo jadi presiden kami bikin Garuda Astacita Nusantara
yaitu mengawal program Astacita Prabowo. Jadi itu saya harap bubar semua relawan, jangan lagi mengkultuskan. Ya. Karena justru bukan itu orang tapi program lah gitu. Ya, kalau kami program Pak. Jadi kami tidak mau lagi pakai relawan Prabowo, tapi Garuda Astacita Nusantara. Ya, relawan Kenapa? Karena Astacita. kita tidak mau mengkultuskan. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Dan pergantian perombakan kabinet lumrah dilakukan untuk berbenah dan sepenuhnya hak prerogatif presiden. Jajaran itu untuk bekerja maksimal demi pemerintahan berjalan yang maksimal. Di sisa hari yang masih panjang, rakyat bergantung pada kerja-kerja nyata sang penguasa. Berjuta pasang mata memantau dan kritik publik tak bisa dibungkam. Saya Aiman Wicaksono, sampai jumpa di Rakyat Bersuara berikutnya. Salam.